Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Rindu Syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Jawa Adila, saat ini saya berada dalam aksi pembelaan Palestina. Kita dapat melihat gelora dan semangat dari rakyat umat Muslim saat ini. 200 hari lebih genosida terjadi di bumi Palestina. Lebih dari 36.000 nyawa menjadi korban dari kebiadaban Zionis Israel hari ini. Inilah yang memunculkan aksi protes di berbagai belahan dunia, terkhusus di kota Medan. Dengan menyerukan aksi nyata pemimpin-pemimpin dunia hari ini, dapat kita saksikan bersama berbagai kalangan masyarakat, perempuan, kaum intelektual, akademisi, dan anak-anak dengan meneriakan yel-yel, Palestina, Palestina bebaskan, bebaskan, Zionis, Zionis musnahkan, musnahkan, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah, Khilafah Wadullah, bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bersatu bergerak tegakkan khilafah. Syariah, syariah, terapkan, terapkan. Khilafah, khilafah, tegakkan, tegakkan. Al-ummu turid khilafah Islamiyah. Apakah ibu setuju kaum muslimin yang ada di Palestina cukup dimerdekakan? Solusi tuntas Palestina apa? Palestina bukanlah persoalan rakyat Palestina saja, tapi sejatinya adalah persoalan kaum muslimin di seluruh dunia. Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari sama-sama kita sambut dengan bagikan takbir. Ternyata Israel merupakan kelompok yang hari ini tidak mengerti sama sekali tentang kemanusiaan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apakah hari ini kita masih berakidah Islam? La ilaha illallah. Apa yang menyebabkan Palestina masih terjajah sampai hari ini? Ya, karena hari ini Palestina itu mereka bekerja sendiri, mereka itu berjuang sendiri, mereka itu berkorban sendiri. Karena hari ini kenapa? Karena kaum muslim itu masih tercerai-berai, tidak bersatu untuk bisa menolong Palestina. Solusi mereka itu adalah solusi dua negara, solusi mereka solusi untuk bisa bergencatan senjata, tapi tidak bisa menyelesaikan memerdekakan atau mengembalikan kembali tanah Palestina kayak gitu. Maka kita nggak punya harapan dengan adanya pertemuan KTT Liga Arab, OKI dan PBB sekalipun gitu ya. Kita nggak punya harapan sama mereka. Sebagai mahasiswa kita punya peran besar, yaitu sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Maka kita harus terdepan untuk bisa membela saudara kita Palestina. Dengan apa? Banyak yang bisa kita lakukan dengan aktivasi ya sosial media. Terus kemudian kita terus melakukan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi antar sesama organisasi, antar sama lintas mahasiswa untuk bisa membalas solusi akhir dari Palestina. Bagaimana kita harus menyatukan langkah, pikiran dan sama-sama bergerak. Terus kemudian kita menyatukan satu visi dan misi gitu, satu pemikiran yang sama bahwa solusi tuntas dari masalah Palestina itu adalah dengan kembalinya kekhilafahan, dengan adanya pemimpin dalam Islam, itulah khalifah yang akhirnya bisa mengkomandoi pasukan tentara militer dengan seruan jihad. Saya menyuruh kepada seluruh mahasiswa dan pemuda-pemuda yang ada khususnya di Kota Medan untuk terus jangan pernah lelah menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Ini karena kaum muslimin tidak punya perisai, tidak punya pelindung sebagaimana dulu adanya khilafah dan khalifah, itulah sebagai pelindung kita. Pertemuan KTT Liga Arab, OKI, PBB dapat menjadi solusi tuntas untuk mengatasi genosida yang terjadi di Palestina hari ini. Tentu tidak ya, karena itu hanya berupa retorika saja. Sementara kita butuh aksi nyata, yaitu berupa pengiriman militer ke Palestina dalam rangka mengusir pasukan Zionis dari Palestina. Menjelaskan dalam rangka membangun kesadaran sebenarnya apa sih yang terjadi di Palestina hari ini. Jadi akar masalahnya harus kita jelaskan dan juga kita harus memberikan solusi yang benar seperti apa. Dan kemudian kita mendorong agar penguasa-penguasa negeri muslim ini mereka mengirimkan pasukan militernya ke sana, mendesak mereka seperti itu. Tidak ada jalan yang lain kecuali mengirimkan pasukan. Jadi pasukan kaum muslimin yang ada di barak-barak hari ini harusnya dikirim oleh kepala-kepala negara
negeri-negeri kaum muslimin seluruh dunia untuk mengenyahkan entitas Yahudi yang mereka adalah biang genosid. Maka yang bisa kita lakukan hari ini berjuang, mendakwahkan Islam dalam rangka menegakkan syariah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Dan Palestina ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tuntas kalau tidak ada Daulah Khilafah Islamiyah yang menerapkan syariah secara keseluruhannya. Ya, melalui aksi ini yang kita inginkan kepada seluruh tokoh, kemudian para penguasa, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kita semua, kita bersatu padu. Untuk apa? Untuk berjuang menegakkan institusi khilafah tadi. Karena tanpa itu, genosid yang terjadi di Palestina itu tidak akan pernah bisa berhenti. Maka ayo kita berjuang, bersatu, menyamakan langkah, menyamakan pemikiran, menyamakan tujuan untuk tegaknya kalimat tauhid dengan Daulah Khilafah Islamiyah. Pernyataan sikap Aliansi Mufakir Mabda'i bersama umat Palestina butuh solusi paripurna. 1. Persoalan Palestina bukanlah persoalan rakyat Palestina saja, tapi sejatinya adalah persoalan kaum muslimin seluruh dunia. Karena di sana ada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat muslim, sekaligus masjid suci ketiga umat Islam. Setelah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kedua, pelanggaran oleh perampok sekaligus penjajah Zionis Yahudi laknatullah atas puluhan resolusi PBB yang dihasilkan selama kurun waktu puluhan tahun telah menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian Palestina melalui PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah terbukti tidak efektif dan tidak solutif. Ketiga, solusi dua negara atau two-state solution adalah solusi yang tidak masuk akal karena justru akan melindungi perampok sekaligus penjajah Zionis Yahudi laknatullah dari kejahatan aneksasi wilayah Palestina. Dan terlebih lagi bagi umat muslim dan terlebih lagi bagi umat Islam, hal itu merupakan bentuk pengkhianatan yang nyata atas perjuangan dan amanah leluhur-leluhur umat ini yang telah membebaskan wilayah Palestina dengan jihad. 4. Berbagai kecaman dan kutukan terhadap perampok sekaligus penjajah Zionis Yahudi laknatullah tak bisa dipahami oleh mereka, karena yang dipahami oleh mereka hanyalah bahasa perang. Maka jihadlah solusi yang paling utama untuk melenyapkan entitas Yahudi dari bumi Palestina. Kelima, seruan jihad secara global harus dilakukan oleh seluruh negeri-negeri muslim untuk membebaskan Palestina dari penjajahan, dan hendaknya mereka juga melepaskan diri mereka dari penjajahan kafir dan membebaskan diri menjadi negara khilafah yang menerapkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.